Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heaven Frederica dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A, nomor NIM 12210193089. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai uji penyimpangan asumsi klasik. Di dalam uji penyimpangan asumsi klasik ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada uji multikolinearitas, kemudian yang kedua ada uji heteroskedastisitas, kemudian yang ketiga ada uji autokorelasi. Oke, simak penjelasan saya berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Oke, langsung saja yang pertama, kita menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Oh iya, untuk contoh kasusnya, kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas juga ya. Jadi kasusnya sama pada uji normalitas. Bisa dibaca. Oke, kemudian kita langsung saja. Langkah-langkahnya yang pertama, kita menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Yaitu inputnya seperti ini, pada kolom name diketikkan Y, X1, X2. Seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian pada label kita tuliskan pada baris pertama harga saham, baris kedua per, baris ketiga ROI. Untuk yang lain-lain bisa menyesuaikan. Kemudian selanjutnya kita memasuki pada data view. Diisikan ini yaitu kolom Y harga saham, X1 per, X2 ROI. Oke, disesuaikan dengan datanya. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nih, oke. Nah, setelah seperti ini, klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent. Oke, harga saham ini kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian klik per dan ROI dan masukkan ke kotak independent. Nih, kita masukkan ke independent. Oke. Klik statistik. Kemudian klik collinearity diagnostic. Nah, ini kita klik. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Oke teman-teman, ini untuk hasil outputnya. Dari hasil di atas, ini ya hasil outputnya. Untuk hasil ini dapat diketahui nilai variance inflation factor atau VIF kedua variabel yaitu per dan ROI ini adalah 1,946, yang mana 1,946 ini lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Oke, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Simak penjelasan saya setelah ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan penjelasan
kali ini kita akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Oke, saya akan menjelaskan kriteria pada pengujian ini. Yang pertama adalah HO, yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua ada HA, ada gejala, yang artinya ada gejala heteroskedastisitas. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengujiannya. Kita menggunakan kasus yang sama pada kasus sebelumnya, yaitu kita menggunakan kasus pada uji normalitas. Kita tetap seperti ini tampilannya. Pada kolom baris pertama kita ketik Y, kolom kedua, baris kedua X1 dan baris ketiga X2. Kemudian pada label harga saham per dan ROI. Sama seperti uji normalitas. Oke, langsung saja langkah-langkahnya. Oh ya, pada data view ya ini teman-teman, jangan lupa dituliskan sesuai datanya, jangan sampai salah. Oke, kemudian langsung saja klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu linear. Sudah muncul, kemudian kita klik harga saham, masukkan ke kotak dependent, kemudian per dan ROI, kita klik, kita masukkan ke dalam kotak independent atau S. Oke, seperti ini. Klik save. Oke. Pada residual, klik unstandardized. Mana nih residual ya? Ini. Kemudian klik continue. Oke. Klik OK. Hiraukan hasil output. Oke. Nah, oke teman-teman, ini adalah pengubahan ke bentuk logaritma natural. Ini hasilnya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke program SPSS ya. Nah, kita kembali lagi pada program SPSS pada bagian variable view. Oke, pada baris 5, ketik lnx1. Oke, pada baris ke-6 ketik lnx2. Kemudian pada baris selanjutnya ketik ln. Oke teman-teman, setelah kita membuat variabel baru tadi pada variabel view, ini sudah tercantum namanya sendiri ya pada kolom data view lnx1, lnx2, dan lni2. Oke, langsung saja yang pada bagian Excel tadi kita paste ke dalam SPSS Data Editor. Oke, nah seperti ini hasilnya. Kemudian langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, klik variabel lni2 dan masukkan ke kotak dependent. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Hasil dari uji heteroskedastisitas. Oke, dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung adalah
minus 0,591 dan minus 1,250. Sedangkan nilai T tabel dapat dicari pada tabel T dengan DF sama dengan N min 2 atau 18 min 2 sama dengan 16. Maka karena nilai T hitung min 1,254 berada pada min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima, artinya pengujian antara ln E kuadrat dengan ln X1 dan ln Y kuadrat dengan ln X kuadrat tidak ada gejala heteroskedastisitas, dan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Langsung saja, kita akan menggunakan input data yang sama dan kasus yang sama pada uji normalitas. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent. Oke, kemudian klik variabel per dan ROI. Per dan ROI kita masukkan ke kotak independen. Klik statistik. Pada residu, klik Darwin-Watson. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Oke, bisa dilihat dari hasil output ini didapatkan nilai Darwin-Watson atau DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,387, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah N sama dengan 18, zeta K sama dengan 2, tau K adalah jumlah variabel independen diperoleh dari nilai DL sebesar 1,046 dan DU sebesar 1,535. Lihat lampiran. Karena nilai DW 1,387 berada pada daerah antara DK dan DU, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada di daerah keraguan-raguan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-temanku telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya bisa mudah dipahami dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.